Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pameran perayaan akhir perkuliahan untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya di SMA Pasundan 1 Bandung. Adapun kelompok kami terdiri dari Yuna Islamiyati, Rania Agustiani, Dwi Juliani Rohma, Siti Nuraini, dan Muhammad Ali Fadli. Sebagai pendahuluan, kita akan membahas mengenai betapa pentingnya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa. Pentingnya kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa sebetulnya pada kenyataannya mengalami permasalahan-permasalahan yang nantinya akan berdampak terhadap motivasi siswa dalam belajar. Kesulitan-kesulitan tersebut terutama adalah ketika siswa dirasa kesulitan dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Aspek-aspek permasalahan yang dihadapi oleh siswa antara lain adalah motivasi belajar, kemudian karakteristik peserta didik, kemudian lingkungan belajar. Ya, yang selanjutnya itu ada aspek permasalahan. Nah, di sini itu ada 3 aspek permasalahan. Yang pertama itu ada dari aspek motivasi belajar, yang dimana dalam aspek permasalahan motivasi belajar ini, yang pertama itu peserta didik menunjukkan keaktifan dalam proses pembelajaran, yang dimana peserta didik itu berperan aktif di kelasnya masing-masing. Nah, yang kedua ini keaktifan tersebut perlu dimotivasi oleh guru. Kenapa? Agar si anak itu bisa terpacu motivasinya, motivasi belajar mereka itu menjadi lebih aktif lagi di kelas. Jangan hanya monoton ya begitu-begitu saja. Yang ketiga itu ada guru itu membantu peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tidak semua siswa, tidak semua peserta didik itu dapat mencapai tujuan pembelajarannya masing-masing. Yang dimana ada beberapa siswa yang masih kurang dalam beberapa aspek. Nah, di sini peran guru itu sangatlah penting, yang dimana guru itu dapat menuntun peserta didik ini untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada karakteristik dari peserta didiknya. Nah, dari permasalahan ini, yang pertama itu dari budaya sekolah. Nah, budaya sekolah itu bermacam-macam ya. Nah, ada budaya mereka menganut budaya luar ataupun budaya lokal. Yang kedua itu budaya kelas. Nah, budaya kelas ini lebih kecil lagi dari budaya sekolah. Nah, mereka itu berteman dengan teman-teman sejawat di kelas. Nah, yang ketiga itu dari keterlibatan peserta didik. Yang keempat itu identifikasi kesiapan siswa. Yang kelima itu ada perkembangan emosi. Yang keenam ada perkembangan sosial, dan yang selanjutnya atau yang terakhir itu perkembangan moral dan spiritual dari peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah aspek permasalahan dari lingkungan belajar, yang dimana dari aspek permasalahan ini yang pertama itu permasalahannya itu dari teman belajar. Nah, kenapa permasalahan teman belajar? Karena kadang itu teman kita sendiri itu menjadi permasalahan kita dalam setiap kita pembelajaran itu. Kenapa? Karena kadang ada setiap kita belajar itu kadang ada siswa nggak usah belajar kayak. Nah, itulah yang mempengaruhi keterlibatan kita dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena itu yang menjadi penghambat kita dalam suatu proses pembelajaran. Nah, lingkungan belajar seperti itulah atau teman seperti itulah yang bisa menghambat proses pembelajaran kita. Nah, yang kedua ini ada pengelolaan kelas. Nah, ini bersifatnya ke guru. Nah, guru itu harus bisa mengelola kelas. Bagaimana caranya agar siswa itu berperan aktif di kelas. Nah, yang ketiga itu strategi pembelajaran. Nah, guru juga harus mempunyai strategi pembelajaran yang bisa memotivasi siswa untuk bisa aktif belajar. Yang ketiga ada yang selanjutnya itu ada komunikasi antar elemen. Nah, komunikasi antar elemen itu komunikasi antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau guru dengan guru. Nah, yang selanjutnya ada pemahaman tentang psikologi siswa. Nah, sebagai guru juga kita harus paham bagaimana kita bisa memahami psikologi siswa atau kejiwaannya siswa itu bagaimana gitu. Jangan sampai kita kurang memahami kejiwaan siswa tersebut atau faktor psikologis tersebut, karena itu sangat penting untuk mendukung faktor pembelajaran. Nah, yang terakhir itu adalah fasilitas belajar, yang dimana fasilitas ini dapat mendukung pembelajaran lebih efektif di sekolah. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang aspek permasalahan dari proses pembelajaran peserta didik di kelas. Nah, selanjutnya kita akan merumuskan rumusan masalahnya. Yang pertama ini ada bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa
selama proses pembelajaran. Yang kedua itu bagaimana proses pembelajaran dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik setiap peserta didik yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ini rumusan masalahnya adalah bagaimana lingkungan belajar dapat memaksimalkan proses pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita memasuki analisis permasalahan berdasarkan kajian teori. Yang pertama adalah motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mendorong peserta didik untuk mau belajar. Yang mana motivasi belajar ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik, yaitu keadaan yang berasal dari dalam diri peserta didik untuk mendorong melakukan tindakan belajar, dan motivasi ekstrinsik, yaitu keadaan yang datang dari luar individu peserta didik untuk mendorong melakukan kegiatan belajar. Menurut Darsono pada tahun 2000, bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar antara lain cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa, dan lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, serta upaya guru dalam membelajarkan siswa. Sehingga upaya-upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa diantaranya menggairahkan siswa dalam belajar, memberikan harapan yang realistis, memberikan insentif, memberikan penghargaan, serta memberikan pengarahan. Adapun indikator keberhasilan belajar yaitu daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, serta perilaku yang digariskan dalam tujuan telah dicapai oleh peserta didik. Yang kedua adalah kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu bahwasanya setiap manusia itu diciptakan sebagai pribadi yang unik dan khusus, sehingga di dalam diri setiap anak ada karakteristik dan potensi berbeda satu sama lain yang harus diperhatikan oleh guru. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memberi peserta didik dukungan yang mereka butuhkan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat aspek yang dapat dikendalikan oleh guru, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim belajar di kelas. Guru dapat menentukan bagaimana 4 aspek ini akan dilaksanakan di dalam pembelajaran di kelas, yang disesuaikan dengan profil peserta didik. Adapun yang ketiga yaitu rancangan pembelajaran yang efektif. Yang mana pembelajaran yang efektif ini adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, perlu adanya sinergi komponen pembelajaran yaitu standar tujuan, isi, strategi, media pembelajaran, sumber belajar, dan alat evaluasi. Selanjutnya kita memasuki output produk yang telah dibuat selama proses pembelajaran praktik pembelajaran di lapangan. Yang pertama yaitu profiling peserta didik. Kita sudah tahu bahwasanya setiap peserta didik itu memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga guru perlu kemampuan, keterampilan, dan kejelian untuk menganalisis situasi dan keadaan tertentu peserta didiknya. Yang mana profiling terhadap peserta didik ini dapat dilakukan untuk mengetahui motivasi belajar dan karakteristik peserta didik. Untuk mendapatkan profil peserta didik tersebut, maka dilakukan metode profiling, yaitu wawancara dan asesmen. Yang pertama adalah metode wawancara, di mana peserta didik ini diwawancarai berdasarkan motivasi belajar yang rendah dan tinggi. Yang mana hasil wawancara ini didapatkan bahwasanya pemahaman peserta didik terhadap materi biologi mengalami kesulitan, terutama untuk menguasai konsep dan menghafalkan nama-nama ilmiah. Adapun selama pembelajaran biologi dilakukan, peserta didik ini merasakan bosan, mengantuk, dan kurang mendapatkan pelajaran yang bervariasi, seperti halnya praktikum biologi.
Metode profiling yang kedua yaitu asesmen, di mana selama proses profiling dilakukan pengisian angket oleh peserta didik. Yang mana hasil dari profiling berdasarkan metode asesmen ini bahwasanya karena pengisian asesmen ini diakses secara digital, sehingga menyebabkan peserta didik kurang responsif. Kemudian, motivasi belajar peserta didik sangatlah tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan aspirasi atau cita-cita yang dimiliki peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki gaya belajar yang bervariasi, serta lingkungan belajar yang mendukung peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada RPP atau Lesson Plan atau di kurikulum Merdeka disebut dengan modul ajar. Di dalam RPP atau modul ajar ini terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi. Adapun komponen ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2007 nomor 41 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, di mana di dalamnya memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran atau indikator capaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu yang digunakan setiap dalam susunan pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan, kegiatan pembelajarannya, atau juga berupa langkah-langkah dari kegiatan yang akan diberikan kepada peserta didik, penilaian hasil belajar, dan juga sumber bahan ajar. Pembelajaran berdasarkan kebutuhan karakteristik peserta didik. Hal ini juga diungkapkan dalam pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran harus sesuai dengan kodrat peserta didik atau disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Hal ini dikarenakan setiap peserta didik atau setiap insan manusia memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Secara gaya belajar, setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya belajar auditori, ada yang memiliki gaya belajar psikomotorik, ada yang memiliki gaya belajar visual. Hal ini membuat setiap siswa atau setiap manusia itu unik. Dan selain itu, lingkungan belajar yang dimiliki setiap peserta didik tidaklah sama, seperti teman, pendidik, fasilitas, ruang kelas, dan lingkungan di sekitarnya kondisinya tidak sama. Oleh karena itu, seorang guru harus menyesuaikan hal-hal tersebut agar pembelajaran dapat maksimal dan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk mengakomodir segala perbedaan yang ada di peserta didik untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya adalah pembelajaran berbasis game atau game-based learning, atau pembelajaran discovery learning, pembelajaran problem-based learning, pembelajaran project-based learning, ataupun bisa menggunakan contextual teaching dan learning. Adapun media yang digunakan pada zaman ini tentulah bervariatif. Salah satu ide kreatif media pembelajaran diantaranya ada yang berbasis komik, ada yang berbasis permainan, contohnya seperti permainan matching partner, atau bisa juga menggunakan presentasi PowerPoint, atau dengan ceramah biasa menggunakan buku ajar, atau memanfaatkan aplikasi yang ada di sosial media seperti Quizizz, Kahoot, YouTube, ataupun Instagram. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fadli. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi. Nah, tadi pembelajaran berdasarkan kebutuhan karakteristik peserta didik. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Teh Siti sebelumnya
Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, output yang terjadi di lapangan. Nah, output yang terjadi di lapangan ini ada beberapa poin. Yang pertama, motivasi belajar siswa itu semakin meningkat. Terus, pemahaman peserta didik bertambah dengan berfokus pada materi yang diberikan. Terus ada juga peserta didik memiliki kemampuan kognitif yang baik, ditunjukkan dengan kemampuan berpikir kritis serta kemandirian mengimplementasikan informasi yang mereka dapatkan. Terus selanjutnya kemampuan afektif yang semakin meningkat melalui kegiatan yang yang menimbulkan gotong royong, kreativitas dan komunikatif, serta kemampuan psikomotorik yang ditunjukkan melalui hasil karya produk peserta didik. Adapun kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama itu kesimpulannya itu adalah pembelajaran berbasis metode serta penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran pun memperhatikan karakteristik peserta didik melalui gaya belajar, minat, serta variasinya, juga metode dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran yang diperhatikan lingkungan belajar secara maksimal serta seperti mendukung sarana prasarana, pembelajaran penggunaan media dan dilaksanakan secara kontekstual dapat membantu proses pembelajaran serta peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun saran dari kelompok 4 ada 4 poin. Saran yang pertama itu adalah perlu adanya observasi lanjutan mengenai karakteristik peserta didik karena setiap individu dan kelas memiliki perbedaan karakteristik yang memungkinkan penggunaan metode yang telah dilakukan tidak berhasil. Yang kedua, penggunaan media yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan berbasis cetak maupun digital disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Yang ketiga, proses pembelajaran yang perlu memperhatikan estimasi waktu kegiatan. Yang keempat, guru perlu memperhatikan memberikan motivasi belajar secara berkala kepada peserta didik dan menuntun pembelajaran yang menyenangkan, afektif, dan bermakna. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.